Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali bertemu dengan Pak Guru. Untuk hari ini, kita akan belajar pelajaran matematika untuk kelas 3 ya anak-anak ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu alat pengukur panjang, berat, dan waktu. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama anak-anak. Nah, untuk yang pertama ini alat pengukur waktu. Salah satu alat ukur baku untuk menentukan lamanya suatu kegiatan itu adalah jam anak-anak. Berdasarkan penggunaannya, ada beberapa jenis jam. Ada jam dinding, ada jam tangan, dan ada jam meja anak-anak. Berdasarkan alat petunjuk waktunya, ada jam analog dan juga ada jam digital. Berikut contoh-contohnya. Pak Guru yakin kalian sudah tahu. Untuk yang pertama nih, ini disebut dengan jam dinding ya anak-anak ya. Kemudian ini ada jam tangan. Nah, kalau yang ini ada jam digital anak-anak. Perhatikan, jam digital itu ditunjukkan biasanya secara langsung seperti ini anak-anak. Tapi kalau dia menggunakan jarum ini, menggunakan jarum itu disebut dengan jam analog. Pahami anak-anak ya untuk penjelasan membedakan antara jam analog dan jam digital. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, kalau tadi pengukur waktu, sekarang alat pengukur panjang anak-anak. Perhatikan. Alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda adalah meteran. Nah, untuk mengukur panjang itu biasanya digunakan meteran. Namun ada beberapa jenis meteran nih anak-anak yang perlu kalian pahami dan kalian tahu. Setiap jenis meteran digunakan sesuai benda yang diukur. Oke, lanjut. Yang pertama itu penggaris. Nah, kalau ini biasanya yang kalian gunakan di sekolah anak-anak ya. Biasanya untuk menggambar atau membuat kubus, membuat balok, dan lain-lain. Biasanya ini digunakan untuk anak-anak sekolah, penggaris seperti ini. Yang kedua, itu ada meteran pita. Gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan untuk apa? Anak-anak, ayo siapa yang tahu? Ya, meteran pita itu biasanya digunakan oleh penjahit ya, penjahit untuk mengukur. Misalnya kalian mau buat baju, jadi diukurnya dengan meteran pita. Lanjut, meteran roll kecil. Perhatikan gambarnya seperti apa ya meteran roll kecil itu. Perhatikan. Nah, meteran roll kecil itu gambarnya seperti ini. Ini meteran ini biasanya itu digunakan oleh tukang-tukang bangunan anak-anak, misalnya untuk mengukur kayu. Nah, mengukur kayu, kemudian apalagi ya yang sering digunakan itu mengukur kayu, kemudian mengukur apa lagi? Mengukur besi. Nah, seperti itu. Ini kita gunakannya meteran yang model seperti ini, disebut dengan meteran roll kecil. Selanjutnya ada satu lagi yang namanya meteran roll besar anak-anak. Gambarnya seperti ini. Siapa yang tahu meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk apa?
Ya, meteran roll besar itu biasanya digunakan untuk mengukur tanah anak-anak. Misalnya nih, papa mama kalian akan membeli sebidang tanah. Ya, jadi alat ukurnya ini meteran roll besar. Paham ya anak-anak ya? Bedanya alat ukur berupa dan jenis-jenisnya beserta kegunaannya. Kita lanjutkan anak-anak, itu dari contoh alat ukur panjang. Nah, sekarang itu ada alat ukur berat anak-anak. Nah, timbangan dua lengan atau neraca. Biasanya ini digunakan untuk menimbang emas. Gambarnya seperti apa? Bagi yang belum pernah melihat, gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, ini namanya timbangan dua lengan atau neraca. Selanjutnya ada timbangan duduk. Timbangan duduk ini ada dua jenis anak-anak. Yang pertama ini lihat nih. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan di warung-warung sembako. Kalian pasti juga pernah tahu. Untuk yang lebih modern adalah yang warna hijau ini anak-anak, timbang duduk. Paham? Kita lanjutkan. Ada lagi timbangan badan anak-anak. Nah, kalau yang ini kalian juga pasti sudah tahu. Kalau kalian sering mengukur berat badan kalian, ya ini alat ukur beratnya apa? Alat ukurnya untuk berat badan itu timbangan badan. Selanjutnya, di sini ada timbangan digital. Ini biasanya digunakan di supermarket anak-anak. Kalau kalian misalnya belanja ke supermarket, pasti akan melihat gambar timbangan seperti ini. Waktu biasanya itu ada di kasir, atau kalau kalian misalnya beli ikan atau daging di supermarket, itu pasti timbangannya yang digunakannya seperti ini. Paham ya nak? Untuk contoh-contoh alat ukur berat. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, kalau tadi contoh-contohnya, sekarang kita akan membahas satuan ukuran panjang. Perhatikan. Agar lebih memahami satuan ukuran yang tepat untuk mengukur panjang benda, perhatikan tangga satuan panjang berikut anak-anak. Perhatikan nih, ada tangga nih. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Ini apa ya artinya ya? Nah, ternyata di sini ada keterangannya anak-anak. km itu biasa disebut dengan kilometer, hm itu hektometer, dam itu dekameter, m itu biasa untuk satuan meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, dan mm itu milimeter anak-anak. Cara penggunaannya seperti ini. Setiap turun satu tangga berarti dikalikan 10. Ini dari sini misalnya km ke hm itu dikalikan 10, atau dm ke meter, dekameter ke meter itu dikalikan 10. Tapi kalau dia setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Nah, Pak Guru tidak akan bahas penggunaannya, nanti penggunaannya kalian pahami dulu ini. Pertemuan berikutnya baru kita bahas supaya kalian paham penggunaannya. Paham ya anak-anak ya?
Jadi nanti kalian boleh tulis nih di buku kalian supaya kalian tidak lupa dan bisa dipelajari di rumah, dipahami supaya besok ketika kita bahas dengan soal kalian paham. Tangga satuan di atas menunjukkan bahwa setiap tangga mempunyai nilai 10 anak-anak. Jika turun satu tangga dikali 10, tapi jika naik satu tangga dibagikan 10. Begitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada satuan ukuran berat. Perhatikan tangga satuan berat berikut. Nah, di sini ada, kalau tadi kilometer, sekarang ada di sini kg, hg, dak, dak, gr, dg, cg, dan mg. Apa itu? Kg itu kilogram, hg itu hektogram. Ini bukan hektometer ya anak-anak ya, salah penulisan. Ini hektogram. Terus dak atau dak ini dekagram. Gr itu gram, dg itu desigram, cg itu sentigram, dan mg itu miligram. Ini juga penggunaannya sama anak-anak. Jika dia turun satu tangga dikalikan 10, kalau dia naik satu tangga dibagi dengan 10. Oh, ternyata ada satuan lain yang bisa digunakan. Itu disebut dengan ons. Satuan lain yang digunakan adalah ons. Nih contohnya nih. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 ons itu sama dengan 100 gram. Kemudian 1 kilogram itu sama dengan 10 ons anak-anak. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Dan 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram anak-anak. Paham ya? Sampai di sini kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang satuan waktunya kita perhatikan. Nah, lama suatu kegiatan akan dapat diukur dengan satuan waktu. Yaitu contoh satuan waktu itu ada jam, ada menit, ada detik, ada hari, ada minggu, ada bulan, dan ada tahun. Waktu yang lama dihitung dengan hari anak-anak. Hari, bulan, atau tahun. Kalender atau penanggalan berguna untuk mengetahui lamanya waktu. Nah, untuk sebagai contohnya kalian bisa lihat tuh kalender kalian masing-masing di rumah. Nah, itu penjelasan tentang satuan-satuan waktu, panjang, dan berarti anak-anaknya. Silahkan nanti kalian salin dulu di buku kalian. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas penggunaannya itu seperti apa. Mungkin penjelasan dari Pak Guru sampai di sini terlebih dahulu. Silahkan kalian salin di buku kalian dan dipahami dulu ya anak-anak ya. Dipahami supaya besok ketika Pak Guru bahas soal-soalnya kalian bisa menjawab. Oke, terima kasih. Sampai di sini Tuhan memberkati.